Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun aturan yang jelas terkait sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta agar tak terus menimbulkan polemik. Putusan Mahkamah Konstitusi soal sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pendidikan di Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun aturan yang jelas agar tak terus menimbulkan polemik. Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghitung secara cermat dan melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan sekolah gratis. Pasalnya, putusan MK ini bersamaan dengan rencana pemerintah pusat menurunkan dana transfer ke daerah dan pembatasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk komponen tertentu. Ia menegaskan implementasi ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena perbedaan kondisi kemampuan sekolah. Kementerian Dikdasmen perlu segera menyampaikan aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang bisa digunakan kalau kita memang berkehendak untuk melaksanakan yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang harus dipahami juga putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku ujuk-ujuk, tetapi tentu masih ada perhitungan kalkulasi-kalkulasi mendalam yang akan dilakukan oleh Kementerian Dasar Menengah. Mana sekolah-sekolah yang memang harus diberikan gratis sama sekali tidak ada pungutan, mana sekolah yang menerima BOS tetapi masih bisa membolehkan pungutan, dan mana yang sama sekali tidak mau menerima karena kami tidak mau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan walaupun soal kurikulum. Selain itu, Esti Wijayati juga mengkritisi aturan seragam sekolah baru seperti seragam daerah karena dianggap membebani keluarga tidak mampu. Ia menilai kewajiban mengenakan berbagai jenis seragam justru harus dihindari karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial di sekolah. Dari Yogyakarta, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, serta personel Korem 102 Panju-Panjung Palangkaraya. Dalam kunjungan ke Korem 102 Panju-Panjung Palangkaraya, Kalimantan Tengah, anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah menilai rencana TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan 5 Komando Resort Militer atau Korem menjadi Komando Daerah Militer atau Kodam memiliki alasan kuat. Kelima Korem yang akan ditingkatkan statusnya yaitu Korem Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu. Taufik menilai kelima Korem tersebut berada di wilayah-wilayah yang sangat luas dan dekat dengan wilayah perbatasan. Menurutnya, peran Kodam penting untuk mengantisipasi berbagai ancaman seperti penyelundupan narkoba dan barang ilegal lainnya. Ia menyebut Komisi 1 DPR telah meninjau kondisi kelima Korem tersebut dan menilai peningkatan status menjadi Kodam memang diperlukan untuk memperkuat koordinasi antar elemen TNI dalam melakukan upaya-upaya strategis di daerah. Potensial ancaman-ancaman yang terjadi seperti misalnya bagaimana pengamanan lanjutan dari perbatasan sampai ke lokasi ini, yaitu yang terkait dengan penyelundupan misalnya. Penyelundupan banyak, ada penyelundupan barang-barang, barangnya bukan barang haram, tapi diselundupkan dengan cara ilegal misalnya, atau justru penyelundupan barang haram, narkoba misalnya. Nah, ini juga memerlukan satu effort yang besar. Selain itu, Taufik mengatakan Komisi 1 DPR juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan infrastruktur sarana prasarana serta personel Korem 102 Panju-Panjung Palangkaraya. Pasalnya, peningkatan Korem menjadi Kodam masih menghadapi tantangan kekurangan infrastruktur hingga keterbatasan sumber daya manusia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rancangan Undang-Undang PPRT harus pertimbangkan faktor budaya dan kearifan lokal daerah. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu jauh. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Balik DPR RI berharap dapat menyusun rancangan undang-undang yang tidak hanya melindungi hak pekerja rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan praktik sosial dan budaya lokal, agar implementasinya bisa berjalan efektif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dalam rangka menyerap masukan untuk penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, anggota Balik DPR RI menekankan pentingnya sensitivitas budaya dan kondisi kearifan lokal daerah, khususnya di Provinsi Bali. Anggota Badan Legislasi DPR RI Inyoman Parta menyoroti potensi faktor budaya yang dapat memicu potensi kekerasan, terutama saat pekerja rumah tangga belum siap berhadapan dengan dinamika anak-anak dalam keluarga. Di Provinsi Bali pada umumnya, PRT berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat sehingga angka kekerasan relatif minim. Pendidikan dan pembekalan budaya kerja bagi PRT sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kekerasan akibat ketidaksiapan emosional. Pada umumnya di Bali sedikit isu tentang kekerasan terhadap PRT. Satu dua ada. Biasanya lebih kepada persoalan budaya. Contoh misalnya seorang PRT yang masih muda, yang belum pernah punya anak, tiba-tiba berhadapan dengan anak hari ini yang relatif lebih dinamis, yang relatif lebih dalam tanda petik cerewet atau banyak tanya dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mereka yang belum masuk ke budaya itu kadang-kadang melakukan kekerasan. Balik DPR RI berharap dapat menyusun rancangan undang-undang yang tidak hanya melindungi hak pekerja rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan praktik sosial dan budaya lokal agar implementasinya berjalan efektif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dari Provinsi Bali, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah daerah untuk merancang skema pengajuan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum guna pembangunan infrastruktur yang efektif, menangani banjir rob dan tidak terpaku dengan skema investasi swasta. Banjirop yang terjadi di kawasan Demak, Jawa Tengah, turut menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI karena mengganggu konektivitas, stabilitas sosial, dan ekonomi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu langkah strategis pemerintah daerah, yakni pembangunan infrastruktur pencegah banjir secara berjenjang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda
mendorong pemerintah daerah untuk merancang skema pengajuan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur yang efektif menangani ROB dan tidak terpaku dengan skema investasi swasta. Pemprov Jateng telah menyerahkan sejumlah dokumen usulan strategis terkait percepatan penanganan banjirop kepada Komisi 5 DPR RI, diantaranya pembangunan Giant Seawall sepanjang 20,2 km hingga sistem pompa. Nah, terkait dengan penanganan jangka panjangnya, tadi Pak Gubernur juga sudah mengajukan pada kami, insya Allah ini akan kami pertimbangkan untuk nanti kita masukkan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan tahun 2026. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Yanto Saputro menambahkan, program penanganan banjirop di Demak juga harus sejalan dengan program pemerintah pusat. Diharapkan program percepatan penanggulangan ROB dapat menjadi solusi masalah tahunan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kalau jangka panjangnya kan tentunya menunggu Giant Seawall, baik yang tol laut yang nanti akan dibangun segera jadi, maupun nanti connect dengan program Pak Prabowo, Pak Presiden ya dari Jakarta. Tentunya jangka panjang, tapi setidaknya ke depan ini yang perlu didorong kaitannya dengan ROB yang ada di Semarang. Dari Semarang, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI desak ATR BPN tuntaskan sengketa lahan di Labuan Bajo. Berbagai persoalan pertanahan harus dituntaskan secara adil dan menyeluruh dan mewujudkan reforma agraria. Persoalan agraria seperti sengketa tanah di kawasan strategis seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur banyak mendapat keluhan dari masyarakat sekitar. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendorong ATR BPN dan pemerintah daerah untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan secara adil dan menyeluruh dan mewujudkan reforma agraria. Berdasarkan laporan Ombudsman, sektor pertanahan menempati posisi teratas aduan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsel Sadikin menjelaskan bahwa secara regulasi, pemerintah telah menghadirkan berbagai aturan untuk merespon persoalan agraria. Kementerian ATR BPN harus berkomitmen untuk menertibkan dan menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan percepatan pendaftaran tanah. Sebab kalau dari sisi aturan, sudah banyak aturan yang dihadirkan untuk memberikan respon, untuk menjadikan jalan keluar bagi masalah yang ada. Ini tinggal komitmen kita bersama, terutama komitmen teman-teman ATR BPN untuk melaksanakan semua aturan yang ada itu. Sebab ketika Labuan Bajo itu menjadi daerah otonomi sendiri, jadi Manggarai Barat, banyak orang yang tertarik dengan tanah-tanah yang ada di sini karena mengalami kenaikan nilai kan. Oleh karena itu ATR BPN dan Pemda harus aktif lah, harus bekerja sama agar konflik dan sengketa itu bisa terselesaikan dengan baik. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI menegaskan penyelesaian sengketa lahan harus menjadi prioritas bersama demi meningkatkan PNBP, menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di daerah-daerah berkembang, khususnya di wilayah strategis seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dari Manggarai Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan materi, namun juga soal terbatasnya akses, terutama akses terhadap pendidikan. DPR RI memandang sekolah rakyat bukan hanya sekedar alternatif pendidikan, namun sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan struktural yang masih membelenggu banyak daerah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Kata hiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masih di TVR 09, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kerja gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar dapat berperan signifikan di masyarakat dan juga mewujudkan cita-cita Indonesia emas di masa depan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI mendorong kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat kecil demi masa depan yang lebih merata, berdaya, dan bermartabat. Sekolah Rakyat merupakan bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari akar rumput, dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam lensa Parlemen berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Program pendidikan gratis ini berkonsep asrama 12 tahun yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Artinya, Sekolah Rakyat mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas. Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mengingat program ini memiliki tujuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, ada beberapa aspek utama yang menjadi pembeda Sekolah Rakyat dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum Sekolah Rakyat berfokus pada penguatan keterampilan khusus, karakter, dan kepemimpinan. Tenaga pengajarnya berasal dari 60.000 lulusan pendidikan profesi guru yang tidak berstatus aparatur sipil negara. Sekolah Rakyat juga diproyeksikan untuk menjangkau daerah pelosok. Sekolah Rakyat dengan konsep asrama juga akan dilengkapi fasilitas penunjang pendidikan hingga makan gratis. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad meyakini program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan kehidupan seseorang, dengan catatan jika terlaksana secara tepat. Maka dari itu, sistem yang dibangun dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat harus jelas dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Ini kan dalam rangka membentuk karakter sebetulnya. Sekolah yang berkarakter. Jadi diharapkan anak-anak yang di asrama itu selama 12 tahun akan karakter jati diri Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Mereka selama 12 tahun dididik, digembleng, dan seterusnya. Sehingga kita harapkan nanti sekolah ini betul-betul melahirkan anak-anak kita calon-calon pemimpin bangsa. Karena 12 tahun dia dididik, disiplin, diatur makannya, dan seterusnya. Sistemnya yang perlu kita bangun dengan melibatkan berbagai komponen itu tadi, lembaga ini, kita harapkan nanti anak-anak kita yang miskin, yang kita harapkan nanti merubah. Karena pendidikan itu adalah salah satu merubah kehidupan kita. Harapan kita kan pendidikan itu kan lebih baik, lebih cerah. Kementerian Sosial akan membangun 100 titik sekolah rakyat pada tahun ini. Program ini menargetkan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah dengan skema pembangunan 2 tahap. Anggaran pembangunannya diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebanyak itu, program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang putus sekolah. Pemirsa, jalan-jalan ke Bandung tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Jalan Braga, kawasan wisata sejarah dan kuliner dengan bangunan bergaya kolonial Belanda. Braga ternyata sudah hits sejak zaman Belanda. Dulu tempat ini merupakan pusat kawasan elit di masa kolonial dan dijuluki sebagai Paris Van Java. Lantas apa saja hal menarik yang dapat kita temukan di Braga? Usai jeda kami akan hadirkan informasinya. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Salah satu yang menarik di Braga adalah suasana di sekitar Jalan Braga yang sangat khas dengan menenangkan dan juga deretan bangunan lawas menjadi daya tarik utamanya wisata Kota Bandung ini. Di Braga, pemirsa bisa menemukan kafe, galeri seni, hingga toko barang antik yang akan melengkapi liburan Anda. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan jalan-jalan di Braga, Bandung pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pernah nggak kamu jalan ke satu tempat, terus tiba-tiba berasa kayak lagi masuk ke film jadul? Tapi anehnya, setiap kali menginjakan kaki di sini, rasanya tetap nyaman dan tetap modern. Nah, itulah rasanya saat kamu jalan-jalan ke Braga. Di tengah keramaian Bandung yang padat dan penuh kejutan, Braga tuh kayak jeda. Satu ruas jalan kecil, tapi ceritanya panjang banget. Dari dulu, Braga sudah menjadi tempat paling hits di Bandung. Bayangin ya, zaman dulu aja orang-orang Belanda udah suka hangout di sini. Ada teater, toko mewah, jalan kaki sore sambil gaya. Gak heran tempat ini disebut sebagai Paris Van Java. Wah, menarik ya pemirsa. Dan hingga kini, aura klasik Braga tetap dipertahankan tapi dengan sentuhan masa kini. Braga itu punya kesan tua tapi gaul. Vintage tapi nggak kuno. Nggak percaya? Lihat aja spot-spot kece di sepanjang jalan ini. Dari mural penuh warna, kafe dengan nuansa tempo dulu, sampai bangunan yang bikin fits kamu makin artsy. Dan enaknya lagi, semuanya deket-deketan. Tinggal jalan kaki, muter-muter sambil menikmati suasana. Buat kamu yang suka foto-foto, bikin reels atau sekedar healing, Braga tuh ibarat taman bermain yang penuh cerita. Tapi tunggu dulu, Braga nggak cuma soal bangunan dan kopi. Di sini seni tuh hidup. Kamu bisa ketemu pelukis jalanan yang jago banget bikin sketsa wajah kamu dalam hitungan menit. Atau duduk santai sambil dengerin musik akustik yang bikin suasana makin syahdu. Kadang juga ada pameran kecil di pinggir jalan, komunitas ngobrolin sejarah, atau bahkan tur jalan kaki sambil diceritain asal-usul tiap sudut. Bikin kita sadar, oh tempat ini tuh punya vibes-nya tersendiri. Braga itu bisa dinikmati siapa aja,
Mau yang datang sendiri, bareng sahabat, atau ajak keluarga jalan sore. Tempat ini selalu punya cara bikin kamu nyaman. Jalanannya bersih, trotoarnya lebar, dan atmosfernya tenang tapi hidup. Kalau kamu udah niat ke Braga, ada beberapa tips kecil tapi penting biar makin asik. Yang pertama, datang pagi atau sore hari. Suasana adem dan cahaya matahari lembut banget buat foto. Yang kedua, jalan kaki aja. Ini tempatnya tenang, nikmati pelan-pelan aja. Yang ketiga, cobain kafe-kafe lokal. Banyak banget hidden games dengan rasa dan desain yang khas. Keempat, bawa kamera atau minimal HP dengan baterai full. Percaya deh, bakal susah banget berhenti motret. Dan tentu aja jaga sikap dan kebersihan. Braga milik semua orang. Kita yang jaga, kita juga yang nikmati. Kadang kita nggak butuh tempat yang ribet buat bahagia. Cukup jalan santai sambil lihat bangunan tua, dengar musik akustik dan ngopi bareng orang tersayang. Dan di Braga, kamu bisa dapetin semuanya. Karena Braga bukan sekedar jalan, ia adalah cerita yang terus hidup dan selalu terbuka buat siapa saja yang pengen mampir dan menikmatinya. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Wah, seru sekali nih jalan-jalan di Braga, Bandung. Nanti kita mungkin akan di akhir pekan bermain ke sana. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Naktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.